Sekarang status gue adalah fresh graduate pengangguran. Pada series ini, gue akan ngelamar kerja ke 100 perusahaan dalam dan luar negeri dan mencari yang bisa kerja remote. Di episode sebelumnya, gue udah ngelamar kerja ke 50 perusahaan dan mendapat panggilan interview. Tapi masalahnya, interviewnya di kantor mereka, di luar kota, dan gue nggak punya duit buat ongkos ke sana. Jadi gue punya ide. Can I do the interview remotely? Apakah gue akan tetap dapat interview itu? Guys, jangan lupa kalau misalnya lu kayak gua ngelamar ke puluhan perusahaan, lu harus rajin-rajin cek email tiap hari. Takutnya kan ada yang panggilan interview atau panggilan akhirat. Astagfirullah, nggak apa-apa. Yap, ada email kan bener. Dan gua ditolak sama perusahaan ini emailnya. Nggak apa, masih ada puluhan perusahaan lainnya yang menginginkan gua. Emang lu doang? Nggak tahu sih menginginkan gua nggak. Ya udahlah. Tidak ada waktu untuk bersedih karena dompet kosong gua udah sedih nih dari kemarin. Yuk lanjut ngelamar. Guys, ada kabar lagi nih dari Scarlett. Hi Salsa, thank you for your feedback. I'll discuss with the team first ya. We'll get back to you soon. Thank you very much. Ha. Ya, ini bukan kabar gembira sih, cuman ya direspon aja gue senang sih. Guys, gue baru aja ditolak sama perusahaan luar negeri yang kemarin gue tes bahasa Inggris itu loh. Linda really wants to go to the botanical gardens tomorrow. Dari penolakan-penolakan yang kemarin-kemarin gue terima, ini yang paling sakit. Karena gue berharap banget gitu bisa dapet kerjaan ini. Karena gajinya gede, remote pula. Jadi malas ngapa-ngapain coba kalau udah kayak gini nih. Padahal gue pengen ngedit video kan, ngedit video buat gue ngelamar di perusahaan luar negeri lagi gitu. Cuman takut hasilnya begini lagi, sama lagi, tolak lagi. Dan emang ternyata sebenarnya jangan berekspektasi terlalu tinggi karena ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan lo, sakit banget bro. Tapi meskipun lagi sedih, gue harus tetap ngelamar kerja. Karena ya kenapa sayang Q? tahu apa lagi? Nggak mood kayaknya. Mau dapet? Tahu aja. Udah bocor nih. Ya, intinya ditolak. Nggak apa-apa, masih banyak. Ya sih. Jadi sekarang kalau habis naruh lamaran, naruh bismillah, kan banyak kan? Nggak usah ngarep-ngarep banget lah. Semangat sayang, semangat. Oke, mari kita memulai hari dengan cek email. Apakah ada jawaban dari perusahaan-perusahaan yang gue lamar? Oh! Hah? Ini? Guys, what? Gue dapet interview invitation. Saking banyaknya gue udah ngelamar ya. Ini kan gue udah ngelamar ke 80 perusahaan. Gue lupa ini perusahaan apa anjir yang gue lamar. Hi Salsa, sure, here's the link for today interview. Interviewnya di Google Meet. Ini interviewnya hari ini juga anjir. Oh, wih, gue baru inget. Ini perusahaan yang waktu itu gue dapet panggilan interview. Cuman interview suruh datang langsung ke Tangerang, ke kantornya. Gue sebenarnya nggak terlalu berharap juga sama perusahaan ini karena emang bukan remote gitu, hybrid tulisannya sih ya. Jujur, ini gue bingung persiapannya harus ngapain. Karena gue belum pernah interview kerja sama sekali kan. Ya, pernah interview magang sih dulu. Tapi kan beda nggak sih? Jadi, persiapan pertama gue adalah sarapan biar otak gue encer. Jatuh lagi. Oke, gue tahu apa yang gue harus lakuin. Mari kita cek website perusahaan dia gitu. Dia ini perusahaan apa? Agensi setingkat apa gitu? Apakah masih ece-ece atau udah wow? Coba kita lihat. Wow! Wow! Ternyata udah wow guys. Dia udah kerja sama Teh Botol, sama Bintang, sama Indomaret. Banyak banget dia kerjasamanya. Sama brand-brand besar. Waduh, ini buat makin tambah pressure nih guys. Oke. Halo. Halo, Mbak.
Halo, halo. Halo. Aku panggilnya enaknya apa nih? Salsa atau Irawan? Salsa aja nggak apa-apa. Oke, Salsa, thank you waktunya udah hadir di interview hari ini. So, kita tadi udah lihat CV kamu dan apply-nya as content creator ya? Iya, Mbak. Tapi setelah kita lihat CV kamu, kayaknya kamu lebih strength-nya lebih ke videographer. Iya. Dan kebetulan kita juga lagi open lowongan kerja untuk itu juga. Oke. Oke, hari ini ada aku sebagai HR dan juga ada sebagai user kamu next-nya. Kenapa kamu apply? Apakah kamu tahu itu bergerak di bidang apa? Jujur aku tahunya itu pas saat aku lagi nyari job vacancy kan di LinkedIn. Konsentrasiku kan ada di ya videografi, editor, dan content creator kan. Ada lowongan di. Nah, akhirnya aku baru cari tahu pas saat itu gitu. Kalau ini adalah ya creative agency yang nanganin ads dan konten-kontennya brand. Ya, betul. Jadi kita mengerjakan 360 campaign dari brand communication hingga brand activation. Jadi benar yang tadi kamu bilang, kita produksi konten, media sosial, digital video, dan bahkan kita juga provide KOL campaign. Untuk saat ini, kalau aku boleh tahu, domisili kamu di mana ya? Untuk saat ini domisiliku di Cirebon, Mbak. Nah, apakah kamu tahu itu ada di mana? Di Tangerang. Ya. So, kalau misalnya nanti nih plannya kamu berjodoh join, itu kira-kira gimana ya? Kita kan sistemnya hybrid, memang dalam seminggu masuk 2 kali. Tapi kan videographer tentu aja perlu yang ke lapangan untuk take video dan lainnya, edit dan lain-lainnya. Apakah kamu willing to cost atau gimana? Iya, bisa kok, Mbak. Ntar paling kalau misalnya emang kita berjodoh, ya aku pindah domisili, Mbak, ke Tangerang. Oke, aku perlu tahu juga nih expect salary kamu kira-kira untuk sebagai videographer, kamu expect dapat berapa sih? Aku mau tanya-tanya dikit dulu nggak, Mbak, soal job desk dari videographer ini sendiri. Aku kan emang tahunya kan sebagai content creator kan. Kalau misalnya videographer job desk-nya itu apa aja ya, Mbak? Maksudnya responsibility-nya gitu. Oke, kalau misalnya itu berarti next ke dulu. Oke, halo Salsa. Halo, Mbak. Paling aku mau nanya-nanya dikit nih ya. Untuk background kamu, boleh kamu ceritain dulu nggak? Kamu kan awalnya apply as content creator gitu. Iya, Cuman aku lihat dari CV kamu tuh sempat bergerak juga di dalam bidang video. Boleh diceritain nggak kayak berapa lama kamu udah di video production ini atau di content creator ini gitu? Cerita sedikit soal edukasi ya, Mbak. Jadi aku ini tahun 2018 kuliah di televisi dan film. Nah, sejak saat itu aku udah mulai berkecimpung di dunia videografi dan content creating lah. Mulai dari bikin konten sendiri dan juga kadang-kadang ambil freelance untuk bikin video buat UMKM kecil atau enggak kayak company profile gitu. Setelah itu, pada saat tahun ketiga nge-apply ke dapur film. Nah, aku sempat kerja di sana juga, di Jogja, punyanya Hanung Bramantio. Pernah jadi pengalaman videografi juga ada di situ sebagai behind the scene, bikin konten-konten di sosial medianya dapur film. Itu sih pengalaman aku, Mbak. Oke, aku lumayan tertarik nih pas kamu cerita tentang di dapur film. Iya. Sip. Paling aku sedikit ceritain tentang job desk ya. Untuk videographer sendiri, sebenarnya kalau di kita tuh lebih mencari yang videographer semi content creator ya. Kamu lebih familiar sama platform TikTok or Reels ya? Paling aku lebih ke TikTok sih, soalnya aku kreator juga di TikTok kali ini, lebih banyak buka di TikTok. Jadi kita sebenarnya udah ada tim yang buat storyboardnya nanti. Cuman diharapkan karena kamu kreator juga ya, jadi mungkin kamu bisa menyumbang ide gitu. Jadi aku butuh lebih ke explore creativity-nya lah. Nah, untuk job desk sendiri sih sebenarnya dari production sampai post production tuh dia yang nge-handle gitu kurang lebih. Ya, mendengar dari tadi sih expected salariku di angka 9-10 lah, Mbak. Oke, ini open for nego. Iya, open. Oke, jadi next-nya itu adalah mungkin akan memberikan assignment. Kita pengen tahu nih kemampuan kamu, skillnya sampai mana dong. Untuk gambaran assignment-nya, videografernya involve di creative idea-nya juga gitu. So, brief-nya akan membuat creative idea untuk sebuah campaign, kurang lebih gitu. Kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan lagi, maka sesi interview hari ini selesai. Thank you Salsa untuk waktunya. Ya, terima kasih juga, Mbak. Wah, kelar juga interviewnya. Interview gue performanya gimana, guys? Sumpah nggak tahu gue tadi. Ya udah, gue asal ngomong aja lah, nothing tulus, kayak ya apa yang gue tahu gue omongin. Aduh, sumpah, tapi deg-degannya lega banget. Ya semoga dapat yang terbaik aja lah. Itu pengalaman pertama interview gue, jadi I don't know, apakah bagus atau tidak? Tolong kritik interview gue tadi. Jadi sebenarnya ada sebuah kebohongan yang gue katakan di interview ini. Kebohongannya apa? Nanti gue spill di akhir video.
nggak tahu sih itu kebohongan atau bukan, bisa kalian nilai sendiri nanti. Bobok dulu aja lah. Mari kita lanjut apply. 10 lagi untuk mencapai 100. Mindset gue sekarang udah berubah, udah berbeda nih guys. Jadi kan kalau kemarin-kemarin gue kayak ogah untuk kerja onsite ya, WFO. Tapi sekarang gue kayak ya udahlah nggak apa-apa WFO, tapi gaji gue harus sepadan untuk menjustifikasi gue WFO dan buat bayar kos, bayar makanan, bayar transportasi dan lain-lain. Guys, finally gue udah melamar ke 100 pekerjaan. Kenapa gue seneng? Kan belum diterima di mana-mana anjir. Kan tujuannya diterima, bukan ngelamar ke 100 pekerjaannya. Gimana sih? Guys, dari kemarin gue udah nunda-nunda terus untuk ngedit video untuk ngelamar ke agensi di luar negeri. Jadi hari ini adalah waktunya untuk ngedit video itu karena deadline adalah besok pagi. Jadi Ini adalah demo project dari perusahaan Kanada atau kita sebut saja perusahaan kambing. Itu nama samaran guys. Yang harus gue edit untuk ngelamar di perusahaan tersebut. Oke, ditinggal. Ini tinggal 10 menit lagi menuju deadline pengumpulan. Mari kita langsung aja kumpulin. Gue berharap banget bisa dapat kerjaan ini karena ini remote dan ini editing. Ya semoga diterima sih ya. Karena kemungkinannya bayarannya juga gede. Yang jelas lebih gede dari Indonesia pasti. Gila banget sih ini, gue bener-bener begadang ya. Aduh. Ngantuk buat sumpah, pengen tidur aja lah. Seperti biasa, mari kita cek email lagi. Wow, interview request guys. Video editor interview request. Ini perusahaan mana ya? Oh, ini perusahaan Amerika. Yes, harapan gue untuk bekerja remote di perusahaan luar negeri masih ada nih guys. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu karena belum diterima juga kan. Dan masih ada tugas dari perusahaan M. Hari ini gue akan membuat pitching deck presentasi, tapi gue bener-bener gak ada ide. Kayak lagi kosong kepala gue nih. Jadi gue butuh inspiration. Iklan Smax Ring. Brandnya adalah brand Ciki, Smax Ring. Tau gak sih lu yang maksudnya ini apa sih, Ciki yang bisa jadiin kayak cincin terus di apa sih? Sorry children. Oke, ini ada dari 11 tahun yang lalu anjir, lama banget. Karena gue butuh inspiration dan gue masih belum menemukannya, jadi kayaknya gue butuh mengganti suasana. Gue butuh keluar dari rumah ini karena belakangan ini gue di rumah terus nih. Soalnya nggak ada duit buat nongkrong. Mari kita cari Smax Ring. Apakah ada? Finally menghirup udara segar nih. Di rumah mulu dari kemarin. Panas banget. Ada. Oke, Smax Ring. Jadi kayak video endorsean anjir. Padahal kagak di endorse gue. Ini gue mau ngelamar kerja nih. Mari kita cek. Bisa nggak dimasukin ke tangan? Ya, tangan gue gedean anjir. Lubangnya kekecilan nih. Sorry again, children. Apa sih anjir? Enak anjir. Gue udah lama nggak makannya. Gue juga bawa laptop guys untuk ngerjain presentasinya. Dan sepi banget sekarang ya. Iyalah, siapa juga siang bolong begini, angin gede yang mau keluar ke lapangan bola yang gersang ini anjir. Pitching deck untuk presentasi kelar akhirnya. Tinggal mari kita kirim. Oke guys, mari kita cek email hari ini. Sepertinya banyak sekali penolakan-penolakan. 3. Hari ini ada 3 perusahaan yang nolak gue. Sakit ditolak tuh ya. Mari kita lihat email yang lainnya. What? Offering letter. Gue dapat offering letter. Gue dapat offering letter, guys.
Gue dapet offering letter untuk pertama kalinya setelah berhari-hari ini gue ngelamar ke 100 perusahaan. Akhirnya ini perusahaan pertama yang gue dapat offering letternya. Yes! Finally, setelah berpuluh-puluh penolakan, berpuluh-puluh di ghosting oleh perusahaan, akhirnya dapat juga satu pekerjaan. By the way, kebohongan yang gua katakan pas gua interview itu adalah gua ngomong kalau gua kerja di dapur film. Padahal dulu gua itu magang. Tapi kan magang juga kerja. Jadi sebenarnya gua nggak kehitung bohong dong. Intinya, interview itu adalah gimana cara kita mempresent dan membranding diri kita dengan baik ke perusahaan yang dilamar. Jadi ya, selama itu nggak melenceng dari faktanya dan kita bisa membuktikannya, menurut gua sah-sah aja sih. Ada pesawat, guys. Pesawat, minta uang dong. Oh iya, mau gua spill nggak gaji yang gua dapat dari offering letter perusahaan M ini? Komen ya kalau kepo, ntar kalau banyak yang komen, akan gua spill di episode selanjutnya. Karena masih ada interview sama perusahaan Amerika, jadi belum tentu gua ambil penawaran perusahaan M ini.